Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Beberapa tahun lalu sebelum zaman corona, saya dijemput sama kawan pergi ke rumah dia di Kuala Lumpur. Karena ada rapat yang harus dibuat sama orang Rusia. Dan sebenarnya sih urusannya setengah sudah deal ya. Cuma karena harus tanda tangan dan salaman, ya saya datang juga ke Kuala Lumpur sama kawan. Diajak di tempat beliau. Untuk itu saya pikir rapatnya di KLCC, gedung Twin Twitch itu yang dua gedung kembar itu. Ternyata bukan di situ. Agak jauh lagi ya ke dalam pusat kota Kuala Lumpur, itu kan agak ke pinggir. Jadi untuk itu dia entah adanya di lantai berapa ya. Kemudian setelah verifikasi data sama penjaga yang ada di situ, naiklah ke atas. Selesai urusan sama orang Rusia, seminar namanya apa, menandatangani kerjasama, saya pulang turun ke bawah. Sampai di bawah saya bilang sama kawan, Pak, kata saya. Kawan ini orang Malaysia, tapi dia lebih banyak tinggal di Indonesia. Saya bilang gini, Pak, itu gedung tinggi banget ya, kata saya kan. Wah, ada lagi Pak yang lebih tinggi. Itu naiknya bagaimana, kata saya gitu kan. Itu pakai lift. Oh ya, ngomong-ngomong lift, kata dia. Saya Pak pernah di Jakarta terjebak di lift, kata dia. Di gedung apa Pak? Saya lupa dia gedung apa, dia bilang. Jadi untuk itu beliau ada pas di lift itu lagi dengan beberapa orang turun ke bawah. Sampai di tengah itu liftnya macet, nggak bisa jalan. Turun nggak bisa, naik nggak bisa. Itu sampai beberapa lama itu. Kalau nggak salah dia bilang sampai mau 2 jam. Itu suasananya panas. Dan saya udah buka baju semua itu Pak. Dia bilang cuma pakai cuma pakai kolor doang, kata dia istilahnya itu kan. Karena walaupun dia orang Malaysia tapi pasti betul ngomong bahasa Indonesia ini, nggak pakai dialek Melayu lagi. Itu cuma pakai kolor doang Pak. Jadi bagaimana Bapak keluar dari lift itu? Itu saya udah panas bener Pak, dia bilang kan di dalam itu. Kemudian udah ada orang dari atas, dia dorong begitu kan teknisinya. Alhamdulillah itu setelah mau 2 jam baru dia turun. Itu kata saya, ya Allah Pak, bagaimana saya aja nih baru-baru ini diajak sama anak nengokin kerabat pergi ke rumah sakit. Lalu naiknya nggak tinggi, cuma ada di lantai 2. Cuman saya bilang, enggak, kalau naik tangga Bapak rasanya udah ngap-ngapan ini naiknya, udah nggak kuat jalan naik ke atas. Tapi ya udah kita pakai lift aja katanya kan. Saya dibawa sama anak naik lift, itu perasaan saya, walaupun cuma beberapa, nggak sampai semenit kayaknya itu, udah sampai ke lantai 2, cuma perasaan saya itu semacam ditutup di dalam suatu ruangan itu, ketakutan. Apalagi beliau itu. Nah begitulah, dari pengalaman kejebak di lift ini kan, saya merasa begitu juga saya pernah terjebak dalam lift kehidupan. Naik nggak bisa, turun nggak bisa. Nyawa udah di tenggorokan, makanan gak punya, duit gak ada, utang di mana-mana. Jangankan saudara, jangankan orang lain, kerabat, saudara, kita deketin, kita datang ke rumahnya, kalau bisa gak ada orangnya. Kalau kita WA-in cuma dilihat doang, kita telepon gak pernah diangkat. Itu yang pernah saya alami. Mungkin ada kawan-kawan yang begitu juga. Nah itulah, inilah kita berbagi. Waktu itu saya benar-benar terjebak dalam lift kehidupan. Usaha bangkrut, pekerjaan gak ada. Tapi semua itu saya lalui dengan, ya kita terima aja ketetapan dari Allah. Kalau memang udah jalur kita harus begini, kita begini, gak apa-apa kita kerjain. Alhamdulillah itu dengan keramah membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Sedikit-sedikit bantuan datang. Mula-mula datanglah tetangga bawa makanan. Lalu besoknya ada dikasih uang dari masjid ketika anak lagi ngaji, anak kan mengaji di masjid, dikasih sama orang bersedekah. Kemudian gak lama kemudian ada beberapa kawan dari luar negara yang saya ajakin untuk bekerja sama membangun usaha. Alhamdulillah mereka menaruh modal tanpa pikir-pikir lagi, itu langsung dikasih. Saya percaya sama Bapak, dia bilang kan, ini
berkah dan karomah surat Al-Waqiah yang pernah saya rasakan. Pernah saya mendapatkan, ya walaupun buat orang nggak banyak, tapi buat saya pada tahun itu nilainya tinggi. Itu mendapatkan mula-mula 150 juta. Tapi pada tahun itu udah besar nilainya. Ya tahun sekarang mungkin kayak tahun udah berapa puluh tahun. Kalau sekarang tahun 2022 mau 23, udah 2023. Kalau sekarang udah berapa besar nilainya. Lalu gak lama kemudian saya mau pergi sama anak sama istri ke suatu tempat di mana ya. Waktu itu saya lupa pergi ke Jakarta mana itu. Dari rumah naik taksi, saya bilang sama topsir taksi begini, Pak, itu ada ATM, berhenti dulu sebentar, saya mau ambil uang, nanti gak cukup bayar taksi, kata saya. Pas saya ambil uang, di dalam rekening itu udah ada transfer. Alhamdulillah, banyaknya luar biasa itu buat saya pada saat itu kan. Saya bilang alhamdulillah. Kemudian saya mulailah bermodal lagi, mulailah berusaha lagi. Itu ketika kesusahan, terjebak di dalam lift kehidupan, modal nggak ada, bekerja pun mau bekerja apa. Kita namanya juga pedagang, urat pedagang ya dulu waktu saya muda-mudaan dikit, kira-kira kita kira 10 tahun lah sebelum itu ya saya, atau masih kuliah itu saya pernah kerja di bank, karena waktu itu banknya masih bank lama, mungkin orang nggak banyak yang tahu bank itu sekarang udah ditutup, waktu di merger dengan jadi satu bank. Dulu bank itu masih ada. Pernah juga saya bekerja sebagai di Bank Indonesia cabang daerah sini, pernah juga saya buat itu. Cuma ya karena saya merasa waktu sholat saya, waktu ibadah saya terganggu, jadi nggak usah lah, biar saya jadi pedagang aja. Alhamdulillah itu Allah turunkan rezeki dari mana aja. Pernah itu juga dikasih modal, ada profit dari keuntungan itu, saya jual lagi. Walaupun waktunya nggak sebentar, itu pakai 1-2 bulan juga ada terkumpul uang sampai 300 juta. Itu semuanya berkah dan karomah dari surat Al-Waqiah yang pernah dibaca dan membaca salawat yang diulang-ulang setelah membaca surat Al-Waqiah. Dulu sebelum tren orang membaca salawat rame-rame seperti yang sekarang kita lihat, dulu saya kalau membaca surat Al-Waqiah itu selalu mengawali dan mengakhiri terutama dengan bacaan salawat. Karena dari kecil di pesantren diajarkan apabila kita berdoa, setelah membaca surat Al-Waqiah akan berdoa. Setelah berdoa itu membaca sholawat. Kalau kita berdoa tanpa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, itu doa kita susah untuk naik ke hadirat Allah aja susah. Apalagi dikabulkan oleh Allah, itu susah banget. Makanya saya selalu mengakhiri dengan membaca sholawat sampai hari ini. Nah waktu itu juga ketika terjebak dalam lift kehidupan itu, turun gak bisa, naik gak bisa. Saudara kita kita SMS pun kagak dibales. Saudara kita telepon kagak diangkat. Kita datang kalau bisa dia gak ada. Selalu begitu kan. Sedih. Tapi kita sejak saat itulah gak mau lagi berharap kepada manusia. Berharapnya kepada Allah. Ya Allah, terserah Allah aja lah. Pokoknya saya butuh hari ini, saya minta kepada Allah, membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, mohon kepada Allah, berdoa. Terserah Allah. Sambil kita juga berusaha. Apa itu? Kalau saya biasanya berusaha menghubungi kawan-kawan yang sekiranya mereka ini mau membaca proposal kita, membaca proposal yang saya ajukan. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya ketika kita dalam kesenangan, dalam pesta, dalam makanan, dalam kesenangan, dalam kesuksesan, itu semua orang ngaku saudara. Orang Betawi bilang mah yang baru kenal aja ngaku encang. Yang baru kenal aja, gue kan masih encang loh. Mas tetap begitu, saya udah pernah ngerasain itu. Dan pada saat itu semua saya bantu. Dan ketika kita berada dalam kesulitan akhir sebuah pesta, siapa yang mau nemenin kita? Nggak ada, kecuali tukang cleaning service. Dia aja yang mau, memang dia bagiannya bersih-bersih. Dan pada saat itu kita nggak punya apa-apa lagi. Hanya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kisah pengalaman yang dibagikan ini, ketika saya benar-benar terjepit dalam lift kehidupan dan Allah menolong mengeluarkan dari jebakan itu, dari jebakan lift kehidupan itu dengan anugerahnya yang didatangkan dari arah yang saya juga nggak pernah berpikir. Tiba-tiba
pagi-pagi ketika saya sedang online, datang kawan yang memang sudah lama itu. Sudah lama, Pak apa kabar begini dan begitu berkisah. Apa usaha sekarang? Saya bilang lah, usaha ini lagi macet Pak. Apa macetnya? Kenapa sebabnya? Oh saya cerita, alhamdulillah dibantu sama dia. Dibantu sama dia waktu pagi itu kalau nggak salah dikasih uang 5 juta. Ini pegang dulu. Nanti karena saya masih ada dalam perjalanan nanti kita ngomong lagi kata dia kan. Ditransfer uang 5 juta. Kemudian udah agak malam baru beliau bercerita sama saya. Cerita panjang kali lebar kali tinggi tentang usaha yang apa yang kita buat. Alhamdulillah itu kita buat usaha pada hari itu dengan modal kalau nggak salah dikasih sama beliau itu sekitar kurang lebih sekitar 70 juta lah. Itu dalam 1 minggu ada profit sekitar 30 juta. Dan bagi 2 sama beliau itu. Seorang 15 juta. Kemudian minggu selanjutnya begitu juga. Nah inilah yang kita usaha yang saya lakukan bersama kawan waktu itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang anehnya begini, saya juga nggak kepikir kok dia tiba-tiba ngubungin saya gitu. Apa wasilahnya itu dari mana begitu kan? Dan tahu aja nomor saya itu. Tahu aja begitu ya, mungkin karena waktu itu saya sering sekali beriklan. Jadi dia baca ini kayak kawan saya ini. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah kisah kawan saya terjebak dalam lift dan juga dalam cerita nyatanya, dan saya terjebak dalam lift kehidupan. Alhamdulillah kami semua dikeluarkan oleh Allah tempat yang lebih baik, ke tempat yang kita tuju dengan cara Allah sendiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang penting kita selalu membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat setiap hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.